just like before. So take it easy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya lagi duduk santai sama counter dari Mitsubishi Raden Inten, Mbak Tamara. Tamara ini sudah melanglang buana di otomotif sudah lama, terutama di Mitsubishi Raden Inten. Nah, di pagi ini Mbak Tamara dengan saya mau review mobil kebanggaan dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Xpander Cross. Apa aja yang ada di dalam Mitsubishi Xpander Cross, kita akan kupas tuntas semuanya. Oke, Mbak Tamara, saya mau tanya. Boleh, Pak. Kalau Xpander Cross itu ada berapa varian ya, atau berapa tipe? Kalau untuk Xpander sendiri dia ada 3 tipe. Apa aja? Yang pertama itu ada tipe Xpander Cross Premium AT, Cross AT biasa, dan yang ketiga itu ada Cross Manual. Oke, jadi variannya itu ada 3. Yang pertama yang paling tinggi tipenya Cross Premium Package ya. Betul. Premium Package ini sudah dilengkapi dengan kaca film pikul dan jok kulit. Kemudian yang di bawahnya itu ada tipe automatic. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi itu ada tipe yang manual. Jadi buat pecinta Mitsubishi yang senangnya manual tetap sedia ada, yang mau matic ada, dan yang mau lebih lengkap lagi dengan jok kulit serta kaca film pikul juga sudah tersedia. Betul. Nah, ini ada berapa pilihan warna, Mbak? Nah, kalau untuk pilihan warna, Pak, kita ada 5 varian. Yang pertama itu yang paling favorit warna putih. Oh, yang favorit putih. Betul. Nah, terus warna apa lagi? Yang kedua warna hitam, yang ketiga warna silver, yang keempat warna grey, dan kelima warna orange. Oh, jadi ada 5 pilihan warna nih buat pecinta Mitsubishi atau Mitsubishi lovers yang mau beli Mitsubishi Xpander ini. Silahkan pilih sesuai dengan hobinya. Yang paling laku warna apa, Mbak? Warna putih, Pak. Warna putih paling Itu ramai. dia best seller, betul. Walaupun harganya lebih mahal. Oh, jadi kalau warna putih harga lebih mahal. Betul. Tambah berapa, Mbak? Cuman tambah 1,5, Pak. Tapi Oh, warna 1,5. favoritnya itu. Iya. Jadi paling ramai ya warna putih ya. Betul. Paling banyak dicari orang. Kenapa paling banyak? Alasannya apa orang mencari warna putih? Mungkin kalau dulu dominan warna putih itu kan lebih ke seperti ambulan katanya gitu, Pak. Nah, tapi untuk sekarang desainnya itu warna putih metalik gitu, Pak. Putih Jadi lebih metalik. keren dari sebelumnya. Iya. Jadi kalau yang dulu itu solid ya warnanya ya, nggak cerah gitu ya. Betul. Kalau yang sekarang itu putihnya putih metalik, bercahaya. Jadi memang kelihatannya lebih bagus. Betul, Gitu ya. Pak. Iya. Oke, Mbak Tamara, saya minta dibantu lihat-lihat mobilnya dong. Boleh ya? Oke, Mitsubishi Lovers, kita sekarang lihat mobilnya ya. Oke, sekarang saya sudah berdiri di depan mobilnya dari Mitsubishi Xpander. Ini warna apa nih, Mbak Tamara? Ini untuk varian warna orange, Pak. Warna orange ya. Jadi buat Mitsubishi Lovers yang senang warna yang aneh-aneh nih, ini ada warna orange nih karena jarang orang pakai kalau warna ini. Karena ini warna baru ya, Mbak Tamara ya. Betul, Pak. Oke, ini warna baru ya. Jadi desainnya ini kurang lebih hampir sama dengan Xpander yang di varian sebelumnya. Sudah ada LED position lamp. Jadi semuanya sekarang lampunya sudah LED ya, Mbak Tamara ya. Position lampnya LED, kemudian lampu besarnya ini lampu besar. Ini lampu besarnya sudah LED. Jadi pencahayaannya itu kalau LED lebih terang, kemudian lebih jauh serta lebih lebar. Jadi untuk pencahayaan pada saat di malam hari itu lebih bagus. Terutama yang sudah minus ya, Mbak Tamara ya, yang mungkin jarak pandangnya sudah dekat. Nah, ini lampu LED ini sangat membantu. Termasuk fog lampnya juga sudah menggunakan LED ya. Jadi semua lampu yang di mobil ini itu udah LED. Gunanya LED tadi, selain itu juga lebih awet ya, Mbak Tamara ya. Jadi kalau bohlam biasa itu mungkin cepat putus, kalau ini lebih lama lagi. Oke, desainnya ini bagus ya, Mbak Tamara ya. Jadi kelihatannya lebih gagah gitu ya. Lelaki banget gitu ya. Nah, ini kok kelihatannya lebih tinggi ya? Kalau ini untuk ground clearance kita sendiri kena di 225, Pak. Oh, tinggi banget ya. Padahal Pajero sendiri kan 218 tingginya. Ini 225. Wih, amazing ya. Apalagi mungkin nanti mendekati bulan Februari itu kan banjir ya. Banyak banjir di Jakarta ini. Wah, luar biasa nih. Pokoknya wes lah bablas anginnya gitu ya.
Mbak Tamara ya. Oke, ini bagian depan memakai desain dynamic seal. Cuman yang uniknya ini untuk wipernya nggak terlihat dari dalam ya. Jadi wiper expander ini posisinya agak ke dalam. Selain bentuknya yang memang keren dengan konsep dynamic seal, Mitsubishi Expander juga ini udah dilengkapi dengan front garnish ya. Jadi udah keren, udah nggak perlu lagi ditambah-tambah garnish ya. Ini juga sudah di chrome semua, udah keren. Kita lihat ke bagian samping. Ini lebarnya berapa, Mbak Tamara? Untuk Expander sendiri Pak, Expander Cross lebih tepatnya dia untuk panjang kena di 4,5 meter. Oh, jadi panjangnya itu 4,5 meter. Betul. Lebih panjang dibanding dengan pesaing-pesaingnya ya. Betul Bapak. Membuat Expander Cross ini lebih stabil di jalanan. Baik jalanan yang rata ataupun jalanan yang memang kurang bagus ya. Ini lebarnya berapa, Mbak? Kalau untuk lebar sendiri 1,8 meter. Oh, jadi lebarnya itu 1,8. Ini juga termasuk yang paling lebar di kelasnya. Kemudian, bannya ini udah gede ya. Ukuran bannya berapa, Mbak Tamara? Pelek sendiri Pak, untuk Expander Cross dia kena di 17 cm. Oh, jadi udah 17 in. Betul. Oh, udah besar ya bannya ya. Oke, bannya udah besar. Udah pakai ring 17. Oke, di bagian sisi sudah dilengkapi dengan wheel arch molding ya. Bannya dengan ukuran 17 dengan memakai velg two tone color, sudah keren, sudah oke. Tingginya juga sudah oke. Tingginya itu 225 mm. Kemudian untuk spion sudah di chrome dengan menggunakan lampu. Jadi ini sangat membantu pada saat belok. Kemudian sudah memakai side body molding ya. Ini udah keren banget nih side body moldingnya. Nah, untuk masuk itu sudah ada key operating system. Oke, di bagian samping, kemudian di bagian atasnya ini sudah ada roof rail. Jadi buat kamu yang mau touring, mau naik ke gunung, ini udah disediakan, tinggal tambah raknya aja di sini. Sekarang sudah di bagian belakang, kita lihat dari atas. Dari atas antenanya sudah pakai shark fin model sirip hiu, jadi lebih style lagi. Kemudian sudah dilengkapi dengan spoiler, dan spoilernya itu menyatu dengan bodi kendaraan. Nah, di spoiler ini juga sudah ditambahkan dengan lampu rem. Jadi pada saat rem mendadak, ini akan menyala berbarengan dengan lampu ini. Kemudian di kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Ini yang garis merah ini namanya defogger. Defogger itu gunanya pada saat kendaraan ke tempat-tempat yang dingin, kemudian kaca mengembun. Nah, ini akan dipanaskan dengan defogger tadi. Oke. Kemudian ke lampu rem. Lampu ini juga sudah LED. Kemudian bentuknya bentuk model L. Nah, di bawah sini ini ada rear kamera. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan rear kamera, itu untuk semua varian ya Mbak Tamara ya. Baik untuk manual, automatic, atau untuk premium package, semuanya sudah dilengkapi dengan rear kamera dan dilengkapi juga dengan sensor parkir. Di sini ada 2 sensor parkir. Ya, jadi semuanya sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Kemudian sudah dilengkapi dengan bumper juga. Dan ini namanya rear under garnish ya. Ini sudah dilengkapi dengan rear under garnish. Kemudian untuk ban serep ini adanya di belakang nih sini. Ya, ban serep adanya di belakang sini. Kemudian kita lihat di dalamnya. Nah, ini cukup nyaman ya. Jadi pada saat saya berdiri dengan tinggi saya 170, ini agak jauh nih ke bodi mobil. Duduk juga di sini nyaman. Enak, luas. Ini muat berapa botol ya? 4 botol Aqua kalau nggak salah ya. Betul, Bapak. Jadi dengan 4 botol Aqua muat semua di sini. Kalau koper itu mungkin kurang lebih sekitar 3 atau 4 koper ya. 3 koper ya. Jadi kalau misalnya Bapak untuk pergi keluar kota, Bapak nggak perlu khawatir untuk membawa koper-koper banyak. Itu dia udah dilengkapi dengan bagasi yang besar. Oh gitu. Jadi kalau untuk naruh koper nggak usah lipat bangku ya. Oke, nah tapi kalau pengen lega, kalau anak-anak nggak mau duduk di depan, maunya duduknya di belakang atau mau tiduran, bawa kasur gitu ya, ini bisa dilipat dengan kondisi rata ke depan ya. Betul, Bapak. Sekarang kita lihat bagasinya. Mbak Tamara, gimana sih cara ngelipat bangkunya? Boleh Bapak. Untuk dilipat, caranya mudah banget Pak. Bapak tinggal tarik ini, Bapak dorong ke depan. Iya. Oh, ini udah rata ya. Betul. Lega banget ya Mbak Tamara ya. Betul Bapak.
Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau pulang kampung atau jalan jauh, Bapak nggak perlu khawatir untuk nyamani anak-anak di belakang. Bapak bisa pasang kasur. Gitu. Iya, iya. Anak saya banyak soalnya Mbak Tamara. Bisa diajak semua jadi ya anak-anak ya? Betul Pak. Jadi mereka nyaman untuk perjalanan jauh juga Pak. Iya, iya. Betul, nggak perlu khawatir. Nah, saya dengar-dengar ini banyak ruang penyimpanan di sini ya, bisa naruh sepatu ya. Itu sebelah mana aja sih Mbak? Kalau di bagasi? Adanya di sini Pak. Oh, jadi di bawah koper-koper itu kita bisa naruh apa aja nih Mbak Tamara di bawahnya nih? Bisa taruh tempat-tempat sepatu atau misalnya barang-barang yang Bapak nggak pengen terlihat oleh orang, Bapak bisa masuk di dalam sini Pak. Dan dia juga udah ada penutupnya Pak, jadi Bapak nggak perlu khawatir nggak akan terlihat oleh orang. Nah, kalau ini apa nih Mbak Tamara nih? Ini yang di bawah nih? Kalau ini Pak, ini Untuk pembukaan ban serep ya yang ini ya? Caranya tambah lagi tunjukin ya, Bapak tinggal cukup buka ini. Dan kemudian untuk kuncinya sendiri tinggal dikendorin ya nanti ya. Betul. Oh iya, oke. Nah, itu kunci-kuncinya ada di mana Mbak? Kalau untuk kuncinya sendiri Bapak tinggal buka ini. Dia sudah lengkap Pak untuk kunci dan juga dongkraknya. Jadi ini kunci-kunci dari expander cross adanya di samping sebelah belakang ya Mbak Tamara ya. Ini dongkraknya juga ada di sini ya. Betul. Nah, ini dongkraknya. Jadi kalau mau ganti ban tinggal ambil dongkraknya di sini. Oke. Nah, katanya di sini juga ada tempat cas ya di bagian belakang supaya anak nggak berebut. Sebelah mana sih Mbak tempat casnya? Kalau untuk tempat cas sendiri dia ada di bagian sini Pak. Oh, itu tempat cas ya. Betul, tinggal dibuka saja. Tinggal dibuka, oke. Jadi di belakang sudah ada tempat untuk cas handphone. Kemudian sudah dilengkapi dengan tempat menyimpan botol buat anak-anak kalau perjalanan jauh ya di sini ya. Di belakang juga sudah ada seat belt-nya. Kemudian sebelahnya juga sudah ada tempat menyimpan botol minuman, jadi sudah lengkap semua. Nah, di sini juga ada tempat yang kosong yang bisa digunakan untuk ruang penyimpanan. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dari Mitsubishi Expander Cross ya. Untuk masuk nggak perlu pakai anak kunci, cukup dengan menekan tombol KOS. KOS ini keyless operating system, jadi di sebelahnya juga ada anak kunci, kita nggak perlu pakai, tinggal tekan masuk. Oke, sekarang saya masuk ke Mitsubishi Expander Cross. Jadi interiornya itu warnanya hitam ya, lebih sport. Begitu masuk kita melihat ada di sebelah kanan yaitu ada tombol pengaturan spion atau electric mirror. Nah, yang ini ada tombol untuk pengaturan kanan kiri atas bawahnya. Di bawahnya ada R right atau L kiri ya, kiri kanan. Kalau mau ngatur yang sebelah kanan, kita pindahkan dulu posisinya ke sebelah kanan, kemudian atur kanan kiri atas bawahnya. Begitupun yang sebelah kiri tinggal atur, tinggal tekan ke sebelah kiri, kemudian pengaturannya tinggal diatur di sini. Dan tombol ini adalah tombol untuk melipat otomatis kaca spion. Ini adalah tombol start stop engine, jadi untuk menyalakan mesin cukup menginjak rem dan start stop engine ini. Kemudian di bawahnya ada tombol ASC ya, untuk lebih stabil pada saat di jalanan yang licin dan berkelok. Sekarang di posisi setir, di sebelah kanan saya ini ada cruise control ya, ini untuk pengaturannya untuk menambah ke atas dan untuk mengurangi ke bawah. Kemudian ada tekan cancel. Kemudian di sini sudah ada dilengkapi dengan airbag. Jadi untuk keamanannya selain tadi ASC ya, jadi ditambah dengan airbag. Pada saat terjadi benturan dari arah depan dan mengenai tengah-tengah dari kendaraan, maka airbag ini akan keluar menahan muka kita supaya tidak terbentur ke depan. Oke, jadi setirnya juga sudah oke. Di sebelah setir bagian kiri ini ada tombol untuk pengaturan audio. Kemudian di sini ada voice command, kemudian di sini ada penerimaan telepon, dan di sini ada untuk nutup telepon. Jadi untuk pengaturan volume, untuk cari channel ini bisa diatur melalui setir ini. Dan untuk perintah suara ya, misalkan kita mau hubungin Mbak Tamara, saya tinggal tekan aja nih. Kemudian menggunakan fasilitas dari Google, telepon Mbak Tamara. Ya, asalkan sesuai dengan nama di kontak maka akan langsung terhubung. Nah, begitu terhubung kita tidak perlu lagi untuk pegang handphone. Ya, jadi nanti akan saya praktekkan kemudian. Audionya juga sudah menggunakan full touchscreen dengan ukurannya 7 inch. Ya, jadi udah bagus banget ukurannya 7 inch. Kemudian yang sedang saya review ini tipenya tipe yang automatic, yang tengah-tengah.
karena joknya belum kulit, kaca film juga belum menggunakan kaca film Vicul. Ini pengaturan kursinya, bisa maju mundur ya, ini bisa maju mundur. Kemudian setir juga bisa telescoping dan tilt steering ya, naik turun, kemudian tarik. Nah, nanti disesuaikan aja dengan Mitsubishi Rapers maunya gimana. Kalau saya lebih senang di atas gini ya, kalau Mitsubishi Rapers maunya gimana tinggal turunin. Dah, kalau sudah tinggal dikunci aja. Oke, di bagian depan sini juga terdapat banyak penyimpanan ya. Jadi di penyimpanan di sini untuk simpan botol, tombol-tombol power window ya. Ini untuk kunci, untuk kuncinya ini juga sama untuk kunci. Kemudian di sini ada speaker, sudah dilengkapi juga dengan tweeter. Kemudian di sini ini ada untuk anti silau. Nah, ini juga penting nih, anti silau juga. Jadi kalau pada saat malam hari silau ini tinggal ditekan aja gini, itu nggak silau lagi. Kemudian ke bawahnya di sini ada tempat pengaturan AC ya, ini pengaturan AC-nya. Kemudian ini pengaturan AC kalau mau anginnya itu dari dalam. Jadi kalau kadang-kadang itu bau ya pada saat di jalan, ini dicek ininya nih, kalau ininya nggak nyala berarti udaranya itu dari luar, tapi kalau ininya nyala berarti udaranya tuh sirkulasinya hanya dari dalam. Kalau ini untuk penghangat kaca belakang atau defogger. Nah, untuk teman-teman yang belum biasa menggunakan otomatis, di sini ada kode P itu untuk parkir, R untuk mundur, N untuk netral, D drive atau jalan, 2 ini untuk tanjakan yang agak curam ya, jadi di posisi 2. Kemudian L ini untuk yang low atau posisi turun. Kemudian di sini juga sudah ada untuk cas. Jadi untuk power output itu ada 3, di depan 1, kemudian di tengah 1 di sini. Ya, di tengah 1, kemudian yang tadi di belakang 1. Di sini juga sudah ada penyimpanan untuk botol-botol aqua. Ya, udah banyak. Sini juga ada layer untuk menyimpan barang-barang yang kecil, kemudian ke bawahnya juga cukup besar. Di samping kiri saya juga sudah banyak penyimpanan-penyimpanan. Sini ada banyak penyimpanan ya. Kemudian di sini juga sudah ada untuk USB, jadi kalau mau menggunakan USB cukup tinggal dikonekin di sini, maka akan terhubung langsung dengan audio dari Expander Cross. Nah, Tamara lagi berada di samping pengemudi nih Pak. Untuk bagian kursinya atau joknya, ini untuk orang dewasa sangat nyaman Pak. Dan kalau misalnya istri Bapak agak besar, ini juga bisa kok untuk dimundurin. Dan ini masih luas banget antara dashboard dengan bagian kaki kita. Untuk ini karena dia tipe yang kedua atau expander yang biasa, memang belum dilengkapi dengan kulit, tapi Bapak nggak perlu khawatir, dia bludrunya pun sudah nyaman, bahannya lebih tepatnya gitu. Dan untuk penyimpanannya juga banyak banget nih Pak. Kalau misalnya kita ini untuk koin-koin juga Bapak bisa taruh di sebelah sini. Nah, untuk kiri kanannya kalau misalnya Bapak nggak repot, di sini juga Bapak bisa taruh koin-koin gitu. Nah, sekarang kita cobain untuk duduk di kursi bagian tengah biar kita sama-sama nyobain kenyamanannya. Yuk, kita cobain. Nah, sekarang Tamara berada di bagian tengah nih. Nah, untuk kursinya sendiri ini masih bisa dimaju mundurin. Atau maju sesuai nyamannya. Nah, untuk ternyata tadi di depan kan Tamara duduk udah cukup nyaman. Nah, di tengah ini lebih nyaman lagi karena untuk bagian lutut Tamara ke kursi depan itu lumayan jauh jaraknya. Itu pun belum dimundurin ke belakang. Nah, selain itu untuk bagian tengah juga banyak banget nih penyimpanannya, kayak tempat-tempat buat untuk taruh koran. Sebelah sini pun ada. Tuh, dan di sini juga ada bagian untuk pengecasan nih, jangan lupa, karena untuk bagian tengah nih sering banget kelewat. Banyak juga konsumen yang nggak tahu ternyata di tengah itu bisa buat untuk ngecas gitu. Nah, sekarang kalau untuk kursi, ketika kita jalan dengan pasangan kita, bagian tengahnya kosong, kita tinggal turunin ini. Ini untuk bisa untuk sandaran tangan, jadi lebih enak nih, lebih nyaman ngobrolnya, lebih santai.
gitu. Dan untuk bagian tengah juga ketika misalnya kurang penerangan, di sini juga ada bagian lampu nih, bisa tinggal kita nyalain aja, dia akan membantu cahaya untuk penerangan. Untuk bagian tengah sendiri udah dilengkapi dengan AC nih. Untuk nyalanya tinggal gampang aja, tinggal dinaikin dan diatur suhunya sesuai dengan keinginan gitu. Nah, untuk bagian depan tadi Tamara sudah coba, bagian tengah sudah coba. Nah, Tamara mau coba ini duduk bagian belakang biar semua sahabat-sahabat Mitsubishi ngerasain nyamannya duduk di belakang. Yuk kita cobain. Nah, sekarang Tamara di bagian tengah nih. Tamara mau cobain duduk di belakang biar sahabat Mitsubishi ngerasain gimana nyamannya duduk di belakang Xpander Cross. Caranya sebelum kita duduk di belakang, kita harus lipat kursinya dulu dengan menekan ini ke bawah. Dan otomatis kursinya akan melipat sendiri gitu. Nah, sekarang Tamara mau coba ini duduk di belakang. Untuk nyamannya itu sih memang tidak terlalu nyaman untuk bagian belakang, tidak senyaman di bagian tengah, tapi tidak perlu khawatir karena memang untuk bagian belakang sendiri pun masih terbilang lega karena ini pun masih terhitung jaraknya tangan Tamara segini antara lutut dan kursi masih ada berjarak, jadi tidak terlalu sempit dan juga masih nyaman untuk ukuran orang dewasa. Nah, kalau untuk bagian samping kita bisa tarik ini ke belakang lagi untuk sandarannya, jadi untuk belakang kita bisa lebih nyaman. Dan kalau untuk kepalanya ingin lebih tinggi, kita tinggal tarik ini untuk sandaran kepala kita, jadi kita lebih ngerasa nyaman untuk duduk di belakang. Nah, sekarang Tamara mau jelasin bagian mesin dari Xpander Cross ini. Nah, sekarang untuk bukanya kita tinggal tarik pengaitnya ke bagian kiri, lalu kap mesinnya diangkat. Nah, dia juga udah ada tongkatnya, harus tepat ya di bagian tempat taruh tongkatnya. Dia juga dilengkapin sama tanda panah. Nah, sekarang ini untuk bagian mesinnya. Mitsubishi Xpander Cross dibekali mesin 1500 cc Mavic DOHC 16 volt yang menghasilkan maksimum power 77 kW atau 105 PS pada RPM 6000 serta menghasilkan maksimum torsi 141 Nm pada RPM 4000. Nah, Tamara mau jelasin nih untuk bagian perawatannya. Ini untuk bagian ini adalah untuk air radiator, tapi untuk pengecekan sehari-hari cukup melalui yang bagian sini. Ini adalah tempat untuk pengisian air wiper, tinggal dibuka, kita langsung cek. Nah, kita tinggal isi kalau memang airnya kurang. Nah, kalau ini untuk pengisian oli, tapi untuk sehari-hari cukup pengecekannya dari sini. Kita tinggal tarik, kita buka. Nah, untuk bagian oli itu harus di atas titik 1 atau di bawah titik 2 untuk pengecekannya oli per hari. Nah, setelah itu untuk bagian mesinnya ini juga ada aki. Nah, untuk Xpander Cross sendiri kita masih menggunakan aki basah. Sekian review Mitsubishi Xpander Cross bersama dengan Mbak Tamara. Semoga review ini bisa membantu Mitsubishi Rapaz dalam menentukan tipe serta pilihan warna yang akan ditentukan, ya. Jadi nggak salah lagi untuk memilih Mitsubishi Xpander sebagai sahabat teman-teman semua. Oke, selain fitur-fitur yang ada di Mitsubishi tadi, juga Mitsubishi Rapaz bisa mendapatkan fasilitas dari Mitsubishi. Yang pertama ada service booking, ada quick fit, kemudian ada layanan darurat 24 jam yang tersebar di seluruh kota di Nusantara. Juga banyaknya cabang serta outlet-outlet penjualan sebanyak 310 cabang di seluruh Indonesia yang membuat Mitsubishi semakin digemari oleh pelanggannya karena jaringan yang begitu luas. Buat Mitsubishi Rapaz yang mau pesan Mitsubishi Xpander ini, silahkan menghubungi dengan siapa?
Untuk pemesanan dan infonya bisa langsung hubungi Tamara di 0812 8474 0470. Ditunggu ya. Ini ada WA-nya nggak Mbak Tamara? Ada. Ada WA-nya ya. Jadi bisa WA atau bisa telepon, bisa SMS. Betul. 24 jam ya? Betul, Pak. Jam berapapun Iya, boleh. 24 jam Ya, kita jadi mau jam 12 malam, mau subuh silahkan hubungin Mbak Tamara. Ini alamatnya di mana Mbak Tamara? Kita sendiri untuk dealer, kita di Jalan Raden Inten 2, nomor 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Di PT Dwindo Berlian Sanjaya. Oke, jangan lupa apabila Mitsubishi Lapras mau pesan Mitsubishi Expander Cross, pesan melalui Mbak Tamara di Mitsubishi Raden Inten yang ada di Jakarta Timur. Bisa chat melalui WA atau SMS atau call, siap melayani Bapak Ibu selama 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitsubishi Lapras. You look just like before, so take it easy.